Kris, selamat siang. Apa kabar hari ini Pak Kris? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Wawan. Kabar saya alhamdulillah baik. Senang saya bisa mengikuti sesi coaching ini hari Pak Wawan. Oke. Sama-sama Pak, saya juga merasa senang sekali. Jadi bisa berbincang dengan Pak Kris. Kira-kira ada masalah apa ini Pak Kris kok tumben-tumbennya ini minta waktu untuk kita bisa bicara empat mata. Kira-kira ada apa Pak Kris? Begini Pak Wan, permasalahan yang saya hadapi saat ini, saya adalah guru kelas 2. Ini ada permasalahan di sini pada saat pelajaran berlangsung banyak siswa yang tidak fokus atau banyak yang berbicara, sehingga kondisi kelas itu sangat tidak kondusif Pak Wawan. Itu berarti suasana kelas yang sangat gaduh dan siswa tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran. Oh gitu Pak. Jadi berarti intinya untuk kita berbicara hari ini itu kita fokus untuk membahas tentang permasalahan yang Bapak hadapi tadi ya, yaitu di mana tadi Bapak sudah sedikit menceritakan tentang di mana kalau pada saat pembelajaran itu di kelas Bapak sedikit gaduh. Begitu betul Pak ya? Ya betul Pak. Itulah yang menjadi tantangan kami guru kelas 2 dengan kalau siswanya itu enggak termasuk lumayan Pak, 17 anak dengan kondisi yang tidak kondusif sehingga mengganggu jalannya pembelajaran. Itu Pak Wawan. Oke. Baik Pak Kris, berarti inti tujuan kita berbincang kali ini yaitu untuk membantu menciptakan suasana yang kondusif ya, suasana belajar yang lebih kondusif, yang dimana siswa itu di situ fokus mengikuti pembelajaran dengan baik. Apakah ini sesuai dengan harapan Bapak? Betul sekali Pak Wan, ini harapan saya terutama kondisi sekelas yang kondusif, pembelajaran yang efektif, dan nanti endingnya apa yang menjadi tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Begitu Pak Wan. Siap. Oke Pak Kris. Sekarang mari coba kita sedikit menengok belakang. Kita dari tadi masalah yang jenengan hadapi tadi itu kira-kira faktor-faktor atau penyebab yang mungkin timbul ya yang menyebabkan siswa itu menjadi ramai dan sulit untuk fokus belajar di kelas, itu kira-kira menurut Pak Kris itu penyebab utamanya apa Pak Kris? Oh ya, baik Pak Wan. Jadi menurut saya ini Pak ya, karena ini di kelas 2 itu energinya anak cukup besar, cukup banyak. Sehingga mereka dalam berbicara, dalam mengungkapkan pendapat itu sangat semangat. Sehingga mungkin antara mereka berbicara dengan materi yang saya sampaikan itu tidak seimbang. Sebenarnya kan pembelajaran itu siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran, tapi di sini aktifnya malah aktif di luar pembelajaran, sehingga kelas itu benar-benar ramai Pak Wan. Kadang kalau saya keluar itu sangat luar biasa ramainya. Begitu Pak Wan. Jadi karena energinya yang banyak itu Pak. Energi banyak sehingga overload, sehingga malah apa yang diharapkan dari pembelajaran itu malah kurang tepat Pak Wan. Oh iya. Itu berarti pengamatan yang Anda itu ya amatnya bagus sekali. Apakah ada momen-momen tertentu ya di saat dimana yang membuat anak itu lebih ramai daripada biasanya Pak? Kira-kira momen apa itu Pak yang membuat mereka itu lebih ramai, lebih riuh daripada biasanya Pak? Ya. Baik Pak Wan, mungkin yang paling ramai itu mungkin pada saat materi atau pelajaran yang panjang, yang mungkin mereka tidak sukai, sehingga mereka terlihat bosen atau kurang tertarik, sehingga mereka melampiaskannya dengan ramai itu Pak Wan, sehingga mereka tidak bisa diam itu Pak Wan.
kondisi yang Oh iya, iya. masuk keramaian itu mungkin apa namanya pada saat Bosan pelajaran itu Pak ya. ya bosan itu. Oke, baik Pak Kris. Jadi anak-anak tadi merasa bosan saat penjelasan yang terlalu lama dan sulit untuk diam dalam waktu yang lama. Kira-kira ya ini mungkin umum Pak ya. Jadi karena anak itu apalagi anak masih kecil, anak masih kelas 2 itu pasti mereka banyak sekali tingkahnya, banyak sekali kemauannya, sangat ingin tahu ya. Nah, kira-kira apa yang apakah Anda melihat ada perbedaan saat mereka melakukan kegiatan yang lebih interaktif lagi, Pak? Ya, mungkin ini kalau kita melakukan dalam KBM itu kita melakukan aktivitas yang berupa gerakan. Anak kita libatkan dengan fisik, gerakan atau permainan. Itu anak-anak lebih tertarik, lebih apa ya, lebih positif lah. Jadi kita kalau saya perhatikan kalau kita anak ajak katakanlah kita ada semacam permainan game itu anak tertarik, tapi kita masuk teori materi yang mungkin tadi yang membosankan, anak itu akan kembali lagi gaduh dan ramai. Itu Pak Wan. Metode yang mungkin yang iya, tepat itu ya. Oke, berarti intinya dengan kita memberi pembelajaran yang lebih interaktif, anak itu bisa agak diam gitu Pak ya. Oke, Ya, jadi mungkin kalau bisa kita ambil kesimpulan dari uraian tadi, mungkin yang menjadi salah satu masalah yang teridentifikasi adalah kurangnya variasi metode pembelajaran yang bisa menahan perhatian mereka, Pak. Apakah Pak setuju itu, Pak? betul sekali Pak. Kelihatannya metode dalam pengajaran yang mungkin belum tepat Kurang untuk variatif. saya laksanakan. Penggunaan metode, media dan sebagainya itu kurang tetap dan kurang variatif. Betul Pak Wan, apa yang panjenengan sampaikan? Iya. Oke. Berarti setidaknya kita sudah ada kesimpulan di sini. Paling enggak Pak, kita tahu bahwasanya anak-anak orang kenapa ini? Tapi kalau saat kita beri permainan yang lebih interaktif, anak-anak agak diam, mungkin gitu ya. Nah, jadi di sini dari hal ini, Pak ya, dari permasalahan yang sudah kita identifikasi tadi, kira-kira apa saja langkah bisa Pak Kris ambil untuk membantu siswa lebih fokus dan terlibat dalam pembelajaran, Pak Kris? Ya, kalau melihat yang yang mungkin tadi yang membuat tertarik adalah mungkin pada metode pembelajarannya Pak Wawan. Metode pembelajaran yang interaktif, kemudian dengan menggunakan media atau teknik-teknik yang bisa membuat anak itu lebih aktif dalam arti yang positif, dan nanti sehingga anak itu tidak akan bosan, anak itu tidak akan ramai, dan pembelajaran nanti benar-benar berjalan dengan aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan Pak Wan. Itu mungkin metode yang harus saya lakukan, metode yang interaktif Pak Wan. Oke, itu ide yang bagus Pak Kris. Bagaimana dengan sistem reward Pak atau penghargaan untuk anak-anak yang bisa mengikuti pelajaran baik? Apakah itu bisa membantu Pak Kris kira-kira? Cukup ya Pak, untuk pengalaman saya mungkin pada kelas 2 yang sebelum ini, saya selalu memberikan reward atau penghargaan. Kadang berupa pujian kalau saya ada rezeki, misalnya ya, saya berikan permen dengan reward yang barang, walaupun mungkin hanya permen, tapi anak akan tertarik. Mungkin tadi reward juga sudah saya lakukan, tapi untuk saat ini memang belum sempat. Kalau di semester kemarin anak kelas 2 yang sekarang kelas 3 itu saya sering memberikan reward baik dengan berupa verbal kalimat atau dengan tindakan Pak Wan. Oke. Bagus sekali Pak Kris. Jadi tadi sekilas saya berarti bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Pak Kris itu sudah punya rencana. Yang pertama tadi akan membuat pembelajaran lebih interaktif lagi, ya kan? Kemudian yang kedua memberi semacam penghargaan bagi siapa yang aktif itu Pak ya. Apakah ada hal lain yang mungkin akan ditambahkan lagi Pak kira-kira Pak? Mungkin selain itu mungkin saya juga punya belum
punya rencana atau punya timing yang tepat untuk melaksanakan hal itu Pak Wan. Mungkin untuk saat ini karena banyaknya kegiatan, banyaknya lomba dan sebagainya, mungkin kami belum optimal dalam melaksanakan itu Pak Wan. Tapi kita tetap berusaha konsisten untuk menerapkannya. Walaupun mungkin saat ini karena kita tahu saat ini juga ada NBK simulasi, kemudian juga kita juga pelaksana ya panjenengan. Saya sebagai proktor juga dan panjenengan, sehingga hal-hal yang sedikit kita menjadi PR kita gitu Pak Wan. Oke. Berarti intinya cukup tadi dua rencana yang baik tadi. Yang pertama menciptakan pembelajaran lebih interaktif, kemudian memberi semacam reward atau penghargaan untuk anak ya, itu mungkin cukup. Kemudian Pak Kris, dalam jangka waktu berapa lama Pak kira-kira Pak Kris akan melihat hasil dari langkah-langkah tadi Pak Kris? Mungkin karena ini mungkin saya bisa jangka pendek saja Pak Wan ya, tidak usah lama-lama, mungkin 1 atau 2 minggu saya akan pantau perubahan anak tersebut. Kemudian adakah perubahan yang signifikan? Mungkin namanya anak kan beda karakter. Dari perubahan kita akan buat prosentase dari 17 anak yang saya didik, yang saya ajar itu bagaimana perubahannya. Nanti akan kelihatan, paling enggak 2 minggu bagi saya cukup untuk melihat progres, dan nanti akan kami refleksi dan evaluasi apa yang sudah saya terapkan. Begitu Pak Wan. Oke, bagus sekali. Berarti ini rencana sudah ada, kemudian untuk rencana tahapannya pun waktunya sudah Bapak siap, sudah ada bayangan Pak, sudah ada gambaran Pak ya. Jadi tinggal aksi ini Pak, kira-kira Pak ya, tinggal aksinya, aksi langkahnya. Bagus sekali Pak Kris. Sekarang kira-kira apa sih Pak bentuk tanggung jawab atau komitmen Anda untuk mencapai tujuan tadi Pak, tujuan ini Pak? Mungkin yang saya terapkan atau langkah yang setiap pelajaran Pak Wan. Kemudian memantau perilaku siswa. Ini tindakan konkret. Setiap pelajaran kita memantau perilaku siswa dengan mungkin pemberian penghargaan kepada anak yang mungkin bisa melaksanakan tugas atau mengerjakan PR, atau malah juga semacam penghargaan itu, sehingga anak akan yang lain mungkin akan merasa termotivasi. Oh, si A dapat, katakanlah misalnya tadi permen, tetap akan merangsang teman-teman yang lain untuk berbuat yang seperti yang temannya tadi. Jadi dan setiap hari saya akan mencatat kemajuan anak itu, gitu Pak Wan. Oke, luar biasa Pak Kris, sangat sekali ini. Kira-kira bagaimana jika kita bertemu lagi dalam kurun waktu 2 atau 3 minggu lagi untuk mengevaluasi apakah rencana ini berhasil atau tidak, gimana Pak? Wah, saya sangat setuju Pak Wawan. Jadi kita bisa mengevaluasi apa yang kita diskusikan hari ini, dan nanti perkembangan perubahan anak bagaimana, ini sangat setuju dan sangat saya harapkan dari panjenengan kita bisa bisa berkonsultasi, berdiskusi lagi dalam 2 minggu ini Pak Wan. Oke, terima kasih banyak Pak Kris. Saya yakin langkah-langkah ini akan membuat perubahan positif di kelas Bapak ya. Sampai bertemu lagi di waktu berikutnya. Mudah-mudahan lancar apa yang Bapak Kris harapkan dan tercapai apa yang Pak Kris rencanakan tadi Pak Kris. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas bantuannya Pak Jenengan Pak Wan, dan yang jelas kami tunggu diskusi ini, dan semoga apa yang saya rencanakan, saya idamkan tentang anak yang aktif itu atau yang bermasalah, yang kurang kondusif itu bisa dalam 2 minggu ini bisa berubah. Terima kasih sekali Pak Wawan, sampai bertemu pada 2 minggu yang akan datang. Amin, amin. Terima kasih juga Pak Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.